Halo semua, pernah nggak sekalian berantem sama orang tua atau sama kakak cuma gara-gara perbedaan cara ngatur uang? Ada yang milih buat beli emas, ada yang milih taruh ke saham, bahkan ada yang cakep pakai peletak. Nah, itu bukan hanya dari untuk perbedaan pendapat saja, tetapi perbedaan terhadap kesenjangan literasi keuangan antar generasi ke generasi. Saya, Robi Sari, sebagai perwakilan generasi milenial. Dan saya Bude Wulan dari generasi Boomer. Dan gua Junior Prati Marhen, mewakili generasi Z, akan mengupas gimana sih perbedaan generasi-generasi dalam mengelola atau mengatur uang. Oke, kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu cara dipakai uang. Kalau gue sih jujur, gue nggak pernah megang kas, karena menurut gue kas itu ribet. Jadi gue simpan seluruh uang gue di e-wallet, kalau nggak di bank digital. Nah, kalau soal investasi, gue tuh lebih ke tertarik sama investasi yang high return sama high risk. Jadi itu lebih ke kripto atau saham. Aduh, ini zaman gini kok nggak tahu itu. Zaman dulu literasi keuangan itu kerja keras dan berduit disisihin di bank konvensional dalam tabungan atau bahkan di tanah atau emas batangan yang udah jelas aman dan nggak bakal dicuri sama hacker. Kalau aku di tengah-tengah kalian nih, yaitu di tengah zamannya Tiwi dan zamannya Bude. Kalau kami sebagai generasi milenial, kami itu sebagai saksi perubahan terhadap teknologi atau perkembangan terhadap teknologi di dunia kita. Nah, kami jadinya memulai untuk literasi keuangan kami itu dengan menggunakan bank konvensional untuk dana darurat, dan kami tetap menggunakan membayar cicilan menggunakan KPR. Nah, tapi untuk investasi kami sudah mulai menggunakan reksadana dan obligasi negara melalui aplikasi. Nah, jadi kami tidak sekuno zamannya Bude Wulan dan tidak berisiko di zamannya TV. Nah, punya ide, punya atau beli emas sama tanah itu modal yang gede di awal. Dan jadi gue mana sanggup. Nih udah sekarang, gue punya uang 10.000 itu bisa dibuat investasi loh. Iya sih betul, memang modalnya kecil, tapi kalian nggak sih mikir resikonya? Kayak Gen Z sekarang itu tuh banyak yang FOMO ikutan investasi, padahal mereka tuh belum paham banget tentang investasi, yang akhirnya apa? Modal mereka habis. Dan sedangkan investasi itu butuh kesabaran, bukan sesuatu yang instan. Kita pindah deh ke topik yang lebih hangat, yaitu utang dan gaya hidup. Nah, jujur deh Tiwi, sekarang kamu sudah berapa kali nih menggunakan fitur pay later? Kenalan dari gue gitu nih ya, pay itu penyelamat banget. Kayak contohnya nih, ada tiba-tiba ada konser dari kamar kita, terus dompet kita lagi tipis, mau nggak mau kita pakai pay kan buat bayar dulu. Kita juga gak bulan depan gue bayar. Udah itu paling ngeri banget ya kalau udah dengar istilah utang online. Zaman dulu itu kalau memang nggak punya duit ya udah nggak usah pinjem uang. Jadi kita itu pinjem uang cuman buat kepepet misalnya modal usaha. Kalau nggak cuma buat gaya hidup sih nggak usah. Kalau dari sudut pandangnya generasi milenial atau dari kami itu, utang itu bisa jadi alat bantu atau sebagai tumpuan juga, yaitu generasi kami ini sudah akrab yaitu dengan utang melalui kartu kredit. Nah, bedanya dengan Gen Z, kita itu masih menggunakan kartu kredit itu sebagai pecahan poin, cashback, serta juga sebagai cicilan 0% seperti untuk barang-barang produktif, yaitu untuk kerja. Tapi masalahnya milenial juga itu sering kejepit nih atau kesempit dalam fenomena generasi sandwich generation. Nah, yaitu mereka tuh harus membiayakan, kami tuh biasanya harus membiayakan keperluan anak dan orang tua sekaligus dengan cicilan. Jadi kami tuh literasi keuangan kami tuh hanya untuk bertahan
hidup untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, itu dia. Untuk melihat tekanan para generasi milenial itu ikut stres. Makanya lahir istilah revenge spending atau doom spending. Itu tuh istilah yang kayak gue punya duit nih, nah gue pakai duit itu buat kesenangan gue jangka pendek, kayak healing atau ngopi. Justru terbalik Vio, karena masa depan itu bakal lebih menantang. Kita tuh harus bisa atau lebih ketat lagi ngatur keuangan itu, biar kita tuh gak terjebak di perilaku hidup konsumtif, apalagi cuma buat gaya hidup. Nah, dari obrolan tadi kita tahu nih perbedaan-perbedaan dari generasi ke tiap generasi. Nah, contohnya tuh dari mempunyai contoh kelebihan dan kekurangannya atau tantangannya. Nah, dari kita contohnya ngambil generasi boomer, yaitu generasinya Bude Ulan, yaitu kalau mereka mempunyai prinsip dan kehati-hatian yang sangat luar biasa. Nah, gue setuju banget sih Kak. Kayak gue tuh harus lebih banyak belajar sama Budi Wulan. Gimana sih caranya sabar dan gak gampang FOMO sama investasi. Terus kok sama lo, gue juga bisa nih belajar gimana sih diversifikasi untuk milih instrumen yang tetap bagus, tetap aman, tapi tetap modern juga. Bude juga jadi belajar dari kalian kalau zaman itu bakal terus berubah. Bude nggak bisa terus-terusan antipati sama teknologi. Mungkin setelah ini Bude bisa belajar sama Tiwi gimana caranya cek reksadana lewat HP supaya uang pensiunan Bude nggak habis dimakan inflasi di tabungan biasa. Nah, jadi yang kita butuhkan dari generasi-generasi itu adalah kolaborasi. Nah, mulai dari generasi boomer yaitu Bude Ulan yang kita membutuhkan pemahaman atau adopsi terhadap teknologi yang maju sekarang, dan untuk generasi Gen Z itu untuk mengadopsi atau mengimplementasikan terhadap kehati-hatian nih dan prinsip dalam generasi boomer. Nah, kalau dari generasi saya yaitu generasi milenial itu yang kita harus menerapkan, saya harus menerapkan kedua-duanya nih, yaitu terhadap generasi Gen Z yaitu teknologi dalam teknologi, dan untuk generasi boomer dalam mempunyai prinsip dalam kehati-hatiannya. Soalnya, literasi keuangan itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bijak dalam menyesuaikan diri di era modern tanpa merusak masa depan. Apapun generasimu, ayo kita menjagakan kesehatan finansialmu dari sekarang. Jangan lupa menabung, berinvestasi yang legal, dan jangan sampai terjebak utang yang tidak perlu. Dadah! I just had to let you know you're